Rocky Gerung frustasi karena gugatan PT 20% ditolak lagi. Untuk yang kesekian kalinya, mungkin sudah belasan kali, MK kembali menolak gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang diajukan oleh DPD dan Partai PBB. DPD diwakili oleh LA Nyala dan PBB diwakili oleh Yusril Iza Mahendra. Ini bukan hasil yang mengejutkan, karena sebelumnya memang sudah pernah ditolak. Akan jadi aneh dan membingungkan jika MK tiba-tiba dan mendadak menyetujui gugatan tersebut. Ini seperti lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, kecuali UU tersebut diubah kembali oleh DPR. Publik harus tahu kalau PT 20% ini karena ulah mantan Presiden Raja Prihatin. Jadi, dialah yang menciptakan awal lingkaran tanpa ujung pangkal demi memuluskan kekuasaannya. Sekarang, banyak partai yang merasa dirugikan oleh aturan ini. Jadi, ketimbang gugat ke MK, akan lebih bagus tanyakan ke mantan prihatin sambil dengerin lagu galau bernada keprihatinan. Penolakan gugatan PT ini kembali bikin banyak orang protes dan ngamuk. Salah satunya adalah Rocky Gerung. Dia komplain tentang kesekian kalinya MK menolak gugatan PT 20%. PT 20% terlalu tinggi sehingga menghambat partai-partai kecil untuk mencalonkan kadernya. Dia menyindir MK yang seakan menutup hak masyarakat lantaran kerap menolak gugatan uji materi PT 20% itu. Selain itu, Rocky bahkan mengatakan jika MK masih menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang ingin menggugat ambang batas PT. Itu artinya MK menghambat hak bagi calon-calon potensial yang ingin maju nyapres. Loh, saya mau memilih. Saya mau mencalonkan menjadi calon presiden. Anda dapat 20% atau enggak? Jadi enggak boleh kalau saya enggak punya partai. Berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuman mereka yang punya 20%. Itu namanya ngehe kalau orang Jakarta, kata Rocky Gerung di DPR RI. Rocky menilai MK buta terhadap filosofinya sendiri. MK punya wewenang untuk menerima gugatan tentang PT 20%. Tapi justru MK selalu menolak. Hal ini dianggap MK sudah tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Jadi di mana otak MK? Apa nggak paham? Kalau dia justru menjadi mulia karena diberikan hak untuk memantau keadaan rakyat, menguping keadaan rakyat. Ini nggak mau nguping rakyat bicara, dia nggak mau denger. Apalagi mau nguping. Saya mau mendalilkan itu. Saya mau bertengkar semua hakim yang ada di situ. Buka forum kita, debat habis-habisan. Dari secara intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi. Katanya, loh, kok marah saat keinginannya tidak tercapai? Gini aja deh. Mudah kok logikanya. Kalau mau calonkan diri jadi presiden, minimal harus ada 20% dari partai yang bersangkutan. Kejarlah target itu.
Kalau 20% suara saja tidak bisa diraih, artinya mereka tidak cukup dipercayai rakyat. Kalau rakyat percaya dengan sebuah partai, angka 20% tidak terlalu sulit. PDIP dulu juga bisa mengambil alih kejayaan Demokrat. Kalau tidak dipercaya rakyat, atas dasar apa itu PD mau nyapres? Atas dasar muka tembok dan tak tahu malu. Kalau ada yang mau nyapres, lihat dulu partai sendiri. Sudah dipercaya rakyat belum? Ini terlihat dari elektabilitas dan perolehan suara. Itu adalah indikator awal. Kalau di sini saja tidak lolos, masa maksa mau nyapres? Gile Lundor. Jadi, kalau PT disahkan 0%, artinya partai yang tidak dipercaya rakyat juga bisa usung capres. Ini namanya tidak sanggup bersaing, tapi mau menang lewat jalur samping. Tidak mau kerja keras, maunya menang instan. Tidak punya daya tawar di mata masyarakat, tapi beragak jadi calon pemimpin terhebat. Rocky Gerung gagal paham, atau entah rusak nalarnya. Dulu gugatan PT sudah ditolak belasan kali. Atas dasar apa gugatan tiba-tiba bakal diterima dengan materi yang sama? Analoginya mudah. Misalnya, calon ketua OSIS harus memiliki rata-rata nilai rapot 8. Ini aturan baku dari dulu. Lalu banyak yang menggugat dan meminta rata-rata diturunkan jadi 6. Tentu saja ditolak. Gugat, ditolak. Gugat lagi, ditolak lagi. Apakah mungkin tiba-tiba disetujui rata-rata jadi 6? Ya nggak bisa, kecuali diubah lagi oleh yang berwenang. Sesimpel gitu aja kok nggak paham. Terlalu nafsu jadinya begini deh.